pada akhirnya begini dulu, pada akhirnya perkara ini dia harus berhenti pada sesuatu yang tidak berawal dari ketiadaan. Harus berhenti di situ. Karena jika tidak begitu akan daur atau tasalsul. Nah, tadi ada perkataan bagus. Ini yang berkatanya Rabi sebetulnya ya, apa? Rabi Yahudi nih. Yaitu pernah ketemu sama orang yang kata dia itu, saya tidak percaya Tuhan. Ke Rabi itu. Kata si Rabi itu begini, saya nggak paham maksud kamu apa. Dia bilang, saya nggak percaya adanya Tuhan. Oh, saya nggak paham maksud kamu itu apa. Ya, maksud saya Tuhan itu tidak ada. Saya nggak paham maksud Tuhan itu tidak ada apa. Ya, alam ini dia tidak berasal dari Tuhan. Dia berasal dari Big Bang. Ya berarti Big Bang Tuhan kamu. Gitu ya. Ya berarti Big Bang Tuhan kamu. Nah, itu kata si Rabi itu. Ya ala kulli halin kalau misalkan kita ditanyakan asal dari segala sesuatu itu Big Bang-nya itu, nanti kan ada muncul pertanyaan karena Big Bang itu ada dua masalahnya. Satu, waktunya, kenapa pada saat itu? Yang kedua itu materinya, sumber materinya dari mana? Dalam tatanan rasional, sesuatu yang tidak ada itu tidak akan menjadi ada. Tanpa ada yang mengadakan. Karena akan terjadi, apa tadi itu? Wah, itu akan terjadi kontradiksi. Dia kok mengadakan dengan dirinya sendiri begitu. Jadi ini tuh harus ada penyebabnya. Karena kalau tidak ada penyebabnya, dia akan terjadi apa? Kontradiksi. Sedangkan kontradiksi di dalam kenyataan itu mustahil. Akan disebut apa? Explosion of reality. Akan terjadi ledakan realitas begitu. Cuman kalau saya mah gak ke situ. Kalau saya mah begini. Kalau memang yang namanya fisikawan itu menetapkan bahwa sesuatu itu ada harus berdasarkan realita empirik, maka munculnya magnetic field itu kita harus bisa membuktikannya secara empirik. Jangan mengklaim begini, ini udah dibuktikan oleh para saintis. Gak bisa. Kalau kayak gitu mah tuh, saintis itu udah jadi para nabi yang mukhbir bil ghaib. Jadi apa ya, curangnya mereka itu begini, mereka mengatakan bumi bulat, terus bikin foto, kita gak bisa ke sana. Jadi lucunya mereka itu begini, kita itu harus percaya bumi itu bulat tanpa memberikan kita bukti bumi itu bulat. Siapa yang pernah menginjakkan kaki di bulan? Cuma 3 orang, ya apa sih? Katanya harus empiris, katanya harus bisa dicek sama semua orang. Saya bukan berarti tidak percaya bumi itu bulat, karena Syekh Fakhruddin Ar-Razi sudah dari dulu mengatakan bumi itu bulat. Cuman dalam tatanan empirik itu harus bisa dibuktikan secara universal. Dalam pengertian saya ini harus bisa melihat sekarang bahwa magnetic field itu memang berada dari ketiadaan gitu loh. Ya, pada kenyataannya nggak bisa. Bagaimana? Terus kita itu kalau saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri bumi itu bulat, gimana caranya? Iya, bisa nggak? Nggak bisa. Ini masalah begitu. Cuman ala kulli halin, jadi apa ya, masalah manusia modern itu banyak. Mereka itu suka tanakud. Jadi tidak mau menerima kabar Nabi yang dikuatkan dengan mukjizat, tapi mau menerima kabar NASA begitu. Ini kan aneh. Ya, mereka itu tidak mau menerima kabar tidak mau menerima kabar Nabi, tapi mau menerima kabar ilmuwan antah barantah yang kita juga nggak tahu binnya siapa, kapasitas kejujurannya bagaimana. Itu nggak pernah diuji. Ya tiba-tiba misalkan ada satu terowongan namanya CERN. Itu terowongan itu dia bisa menabrakkan partikel-partikel sampai dia nanti bertabrak sehingga bisa ditemukan ada yang namanya boson, ada yang namanya bosongot. Ada itu disebarkan sama orang-orang. Oh, kita harus percaya. Ya apa kayak gitu itu. Ya. Itu doktrin akhirnya. Yang kita pun nggak, jangankan kita yang kayak gini, wong orang-orang yang fisikawan juga nggak semuanya bisa membuktikan itu. Ya, akhirnya kita skeptik begitu. Harus skeptik. Kenapa kamu tatkala menerima kabar dari para nabi itu skeptik, kemudian kita nggak boleh skeptik sama sains? Lawang yang namanya rumah sakit juga banyak malah jadi rumah mati kok. Iya kan, seharusnya kalau memang sains itu ilmu pasti orang masuk rumah sakit pasti sembuh. Nyatanya kan enggak. Terus kita nggak boleh skeptik gitu sama sains. Nah itu lucu. Ini lucunya apa? Lucunya orang zaman sekarang begitu. Makanya kalau misalkan kita mau kembali kepada pengetahuan yang dia itu ilzam secara universal, kita harus kembali kepada akal karena semua orang punya itu. Makanya kita belajar tentang apa? Berpikir yang benar begitu. Nah, di dalam
pola pikir yang benar, yang namanya tasalsul dan daur itu batil. Bagaimana kebatilannya? Nah, ini akan kita jelaskan.